Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Puspitasari, kelas 12 MIPA 1, absen 29. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang krisis sastra pada buku latihan soal mantap jiwa karya Jerome Pauline Sijabat. Kata orang, selama masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah. Berbagai masalah inilah yang menjadi fondasi bagi Jerome Pauline untuk menulis buku ini. Buku yang berbicara dalam menghadapi setiap persoalan yang datang dalam hidupnya. Sama halnya dengan matematika, pria kelahiran 1998 yang akrab disapa Jerome ini lahir di tengah-tengah situasi sulit karena krisis moneter pasca kerusuhan Mei 1998. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, pendidikan sekolah terus berjalan hingga akhirnya bisa mendapat beasiswa penuh S1 di Jepang. Selain kerja keras dan konsistensinya, matematika juga menjadi salah satu faktor yang mengubah hidup Jerome. Salah satu mata pelajaran yang dibenci dari siswa ini justru menjadi teman yang menyenangkan dan membuat Jerome memutuskan untuk memilih jurusan matematika terapan dalam program sarjananya di Waseda. Selain membahas berbagai cara yang dilakukan Jerome untuk mengatasi masalah dalam kehidupannya, buku ini juga akan menceritakan mengenai perjalanan Jerome sebagai mahasiswa dan merintis karir menjadi seorang YouTuber yang terkenal lewat channelnya Nihongo Mantapu. Yuk, simak pembahasan dalam pengenalan tokoh. Berawal pada tahun 2004, keluarga Jerome pindah dari Malang ke Surabaya. Pada saat itu, Jerome lulus TK dan naik ke SD. Bingung mencari sekolah mana yang memberikan beasiswa untuk Jerome. Karena keterbatasan ekonomi, namun dengan adanya dukungan dari keluarga yang suportif, meski Jerome bukan berasal dari keluarga yang mampu dan ekonomi bisa dibilang pas-pasan, akhirnya Jerome diterima beasiswa di IPH School, salah satu sekolah swasta high class di Surabaya, di mana banyak orang kaya di sana. Sedangkan Jerome masuk di tengah kondisi bukan berasal dari orang kaya. Pada saat libur panjang selesai, teman-teman kelas Jerome bercerita tentang liburannya yang di luar negeri. Dari situ, Jerome bermimpi suatu hari bisa ke Disneyland bersama keluarga. Dengan menanyakan kepada diri sendiri bagaimana cara agar bisa mewujudkan mimpinya itu, Jerome menemukan ide, yaitu jalan satu-satunya untuk bisa ke luar negeri adalah dengan berkuliah ke luar negeri. Sejak itu juga Jerome punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Tentu dengan beasiswa, karena tahu kondisi keluarga saat itu. Pada saat SMA, Jerome aktif dalam mengikuti lomba dan olimpiade, dan mencari tahu universitas mana yang menyediakan beasiswa full untuknya. Jerome mendapatkan informasi bahwa ada beasiswa yang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu di NTU, Nanyang Technological University Singapura. Jerome belajar sangat keras dan mati-matian untuk mengejar targetnya itu. Lalu mengikut tes di Jakarta. Beberapa bulan setelahnya, ada pengumuman yang dinyatakan Jerome lolos. Namun, tidak mendapat beasiswa full karena suatu hal. Dengan berat hati, Jerome melepas beasiswa tersebut. Jerome merasa sangat down saat itu. Setelah 1 minggu dari pengumuman itu, Jerome mendapat kabar dari abangnya kalau ada perusahaan Jepang Mitsui Bussan membuat program full study ke Jepang. Ada 4 kali tes yang akan dilakukan oleh Jerome. Berkat support dari keluarga, akhirnya Jerome mengikuti tes dan lolos dari seleksi berkas, tes tulis, dan tes psikolog kesehatan. Tahap akhir, Jerome melakukan tes wawancara yang ada di Jepang dengan memberikan yang terbaik, mencurahkan apa yang ia usahakan, memberitahu cita-cita yaitu menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Mendengar hal itu, penguji merasa tertarik. Beberapa hari kemudian, Jerome menerima telepon dari pihak perusahaan dan memberitahu kalau Jerome dinyatakan lolos menerima beasiswa Mitsui Bussan 2018.
yang artinya Jerome mendapat beasiswa penuh di Jepang. Dipenuhi dengan sukacita atas kabar tersebut, merasa bangga dan haru. Tidak sampai situ saja, justru perjalanan Jerome menjadi mahasiswa dimulai dengan kursus bahasa Jepang selama 1,5 tahun. Tidak mudah untuk bisa bahasa Jepang dengan singkat, butuh waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk mendapat nilai yang bagus untuk mata daftar ke Universitas Jepang. Waktu pendaftaran ke Universitas Jepang tiba. Jerome mendaftar ke beberapa universitas di Jepang, namun gagal. Dan akhirnya bisa diterima di Waseda University. Meski bukan universitas awal yang diinginkan Jerome, namun Waseda University tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Menjadi mahasiswa telah dilakukan sama Jerome. Di sisi lain, dia juga sedang berproses mengembangkan skill, yaitu menjadi seorang YouTuber di channel YouTube-nya, yaitu Nihongo Mantapu, yang kini ia jalankan bersama teman-teman wasedanya, yaitu Tomo, Yusuke, dan Otsuka. Kebanyakan fans Jerome memanggilnya dengan Waseda Boys. Setelah menganalisis, buku latihan soal mantap jiwa ini memiliki genre inspiratif. Karena di dalam buku latihan soal mantap jiwa ini bertujuan memberikan inspirasi kepada para pembaca, memaparkan kisah atau cerita terkait perjuangan menjalani hidup, dan berbagai hal yang membuat semangat. Adapun jenis kritik sastra pada novel buku latihan soal mantap jiwa ini termasuk jenis kritik sastra pragmatik. Karena novel ini memberikan dan menginformasikan pembelajaran kepada pembaca. Amanat dari buku ini yaitu lika-liku kehidupan yang sama halnya dengan matematika, dibuat jatuh bangun layaknya roller coaster. Ketika kita optimis, terus berusaha mengejar apa yang kita targetkan, Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah menyerah dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Adapun nilai kehidupan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial yang dapat dalam buku latihan soal mantap jiwa ini yaitu bersikap sosial dengan terbuka dan ramah kepada semua orang tanpa merasa canggung, mampu mencairkan suasana di dalamnya, mampu membuka pembicaraan dengan orang lain tanpa perlu gengsi, dan memiliki hubungan dengan keluarga yang sangat suportif. Yang kedua, nilai pendidikan. Memiliki cita-cita yang tinggi tidaklah salah. Yang salah ketika kita tidak mau berusaha dan mendapatkannya. Terus berusaha, belajar, berdoa semaksimal mungkin. Memiliki jiwa pantang menyerah, belajar mati-matian demi target yang diinginkan. Tetap semangat karena hidup terus berjalan dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah gigih dalam meraih cita-cita. Ketiga, nilai moral. Tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Yang sia-sia adalah ketika kita memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Terus lakukan yang terbaik dalam setiap hal karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Setelah menganalisis dan mengkritik sastra pada buku latihan soal mata jiwa ini, selanjutnya saya akan memberikan penilaian pada buku latihan soal mata jiwa ini. Yang pertama, penilaian pada bagian cover. Pada bagian cover ini cukup menarik. Ada simbol-simbol matematika, foto keluarga, Jepang, medali, yang terpampang pada cover ini sudah membuktikan ciri khas dari Jerome itu sendiri. Dapat pembatas buku yang sama seperti cover tapi versi mini. Pada bagian buku ini terdapat ilustrasi atau gambar-gambar yang menjadi gambaran ekspresi Jerome dalam setiap perjalanan, membuat pembaca tidak bosan untuk membaca. Oh ya, sesuai dengan judul buku yaitu buku latihan soal mantap jiwa ini, di setiap babnya ada rumus-rumus dan soal matematika yang akan menjadi daya tarik sendiri bagi pembaca. Soal-soal dalam buku ini tidak hanya sekedar soal melainkan ada makna filosofis di dalamnya dan menurutku itu keren. Banyak quote yang membangun semangat.
Rekomendasi banget buat anak-anak remaja dalam proses mengejar mimpi. Namun, ada sedikit kekurangan dari buku ini, yaitu tentang bagaimana Jerome bisa menjadi YouTuber. Menurutku ceritanya kurang sedetail gimana Jerome bisa mendapat beasiswa dan kuliah di Jepang. Cerita tentang YouTube-nya itu hanya ditampilkan di 50 halaman terakhir. Semoga Jerome segera menerbitkan buku selanjutnya dan bisa bercerita tentang plot-plot yang kosong ini. Apapun kesimpulan dari buku latihan soal mantapku jiwa ini, yaitu terlahir dari keluarga yang sederhana bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang sukses. Sukses hanyalah untuk seseorang yang pantang menyerah dan mau terus berusaha. Raih cita-cita dengan gigi, pepatah mengatakan, sukses tidak datang dua kali, tapi sukses datang pada seseorang yang tidak pernah menyerah. Tetap belajar dan berkarya dimanapun itu, karena setiap langkah akan membawa ke hari kesuksesan. Sekian pembahasan tentang kritik sastra pada buku latihan soal mantap jiwa karya Jerome Pauline Jagat. Apabila ada kata saya yang kurang mengenang di hati para pendengar, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.